Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky. I won't let the door hit when I leave. Assalamualaikum, balik lagi di channel Misturis. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan happy dan sehat selalu. Kalau misalnya kamu lagi nggak sehat, mungkin kamu harus nonton video ini dengan harapan siapa tahu kamu bisa mencontek sesuatu yang akan saya ceritakan. Jadi kali ini saya akan membahas soal minum jus seledri. Nah, jadi ceritanya udah 2 minggu terakhir ini saya rutin minum jus seledri di pagi hari. Jadi biasanya saat bangun tidur dalam keadaan perut masih kosong, saya akan ngejus seledri. Jadi saya minum tiap pagi sekitar 500 ml. Nah, kalau misalnya kamu tanya, kenapa tuh? Kenapa Miss minum jus seledri? Alasan saya pertama kali mencoba jus seledri ini karena waktu itu saya ngelihat salah satu teman saya namanya Dinda, dia posting lagi mulai nyobain jus seledri. Terus saya tanya dong, apakah ini diet untuk menurunkan berat badan, apa untuk kesehatan? Terus dia bilang, ini manfaatnya tuh banyak banget Bel, terutama untuk kesehatan. Yang pertama, yang saya benar-benar tertarik banget adalah karena katanya jus seledri ini bisa menyembuhkan asam lambung. Jadi acid reflux itu katanya bagus banget. Orang-orang yang punya masalah dengan asam lambung disarankan untuk minum jus seledri. Yang kedua, jus seledri ini juga bagus untuk kulit. Ya, yang ketiga dia juga anti kanker, terus dia anti peradangan di dalam badan, lalu dia juga bagus untuk insomnia, dia bisa membantu orang-orang yang punya penyakit insomnia jadi supaya lebih gampang ngantuk. Yang keenam juga dia helping with anxiety, jadi kalau misalnya kamu tipe orang yang punya saya tuh kadang suka cemas sendiri nggak jelas gitu, itu minum ini katanya bisa membuat kamu tuh lebih kalem, lebih tenang gitu, lebih kayak chill menghadapi hidup gitu. Dan ada segudang banyak lagi manfaat. Salah satunya juga katanya sih bisa untuk weight loss, bisa untuk menurunin berat badan. Karena katanya jus seledri ini kayak detox gitu. Yang harus kamu beli adalah seledri impor ya. Jadi ingat, bukan seledri lokal, melainkan seledri impor. Oke. Bagusnya sih kamu beli yang organik, karena kalau misalnya yang biasa itu kan berarti masih ada pestisidanya. Cuman kalau yang organik itu kan mahal ya sis ya. Jadi saya biasanya beli seledri Cina nih. Saya belinya online. Kamu mungkin kalau bisa kamu cari online bisa juga, atau kamu cari langsung ke supermarket langganan ataupun ke pasar. Mari kita mulai. Karena dia nggak organik, yang pertama saya lakukan adalah saya cuci dulu, saya cuci bersih. Saya gunakan sikat gigi baru ya, jangan sikat gigi bekas. Jadi kamu sikat gigi untuk di sela-sela ini. Setelah itu baru saya rendam pakai baking soda selama 15 menit. Nah, dan itu habis itu dikeringin, dipotong-potong, dimasukin ke dalam wadah, baru disimpan di dalam kulkas. Oke, jadi waktu pertama kali saya minum, rasanya tuh ya asin banget ya. Kebayang gak sih ketika saya minum si jus seledri ini, yang terbayang di kepala saya adalah enaknya kalau seledri ini dicampur sama kuah bakso gitu ya. Jadi kayak gimana gitu kan rasanya. Makanya tuh rasanya kayak nggak enak gitu. Dan waktu itu kan saya minum jus seledri ini di luar rumah ya. Terus dalam perjalanan pulang, sekitar 15 menit kemudian tiba-tiba perut saya tuh langsung mules banget, yang mana kayak harus ke kamar mandi detik itu juga. Padahal saya lagi nyetir kan. Jadi itu yang langsung buru-buru saya langsung pulang, terus langsung mencret. Jadi itu yang bener-bener kayak mencret parah, abis itu tuh saya lemes banget, nggak tahu kenapa kan saya lemes. Jadi saya tanya dong sama Dinda, Din, gue kenapa nih, kok gue lemes banget? Dan Dinda bilang katanya 3 hari pertama dia juga lemes banget. Terus saya bilang dong, aduh tapi kan gue ntar malam mau ikutan Muay Thai. Nah doi bilang sih, janganlah, udah lu istirahat aja gitu. Saya dengar katanya seledri ini bisa untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Sementara saya punya tekanan darah rendah. Terus saya berpikir, apakah dengan minum jus seledri ini justru berbahaya buat saya? Terus saya cari-cari video online, ternyata sih katanya enggak. Jadi banyak yang bilang sebenarnya dia hanya akan memperbaiki saluran darah. Jadi sebenarnya untuk orang-orang yang darah rendah pada saat awal-awal minum ini dan ngerasa lemes, it's okay. Yang penting jangan berolahraga terlalu berat gitu.
Hari kedua saya juga masih lemes banget, sampai akhirnya pada hari itu saya memutuskan oke lah, gue nggak mau nge-gym soalnya teler banget gitu ya. Ini lebih pahit deh. Terakhir, kalau ada yang bilang minum pakai sedotan, jangan dipercaya. Karena pada dasarnya makin kamu minum pakai sedotan itu akan semakin lama, penderitaanmu akan semakin lama. Terus nggak usah taruh gelas kecil-kecil gini, karena penderitaanmu juga akan terlihat semakin lama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ketiga saya udah mulai nggak lemes. Rasanya tuh udah berasa nggak kayak kemarin tuh kan teler banget nih. Hari ketiga nih saya udah mulai kayak oke, udah lebih enakan gitu. Untuk soal rasa saya masih tetap ngerasa rasanya enak aja sih. Hari keempat saya baru sadar ternyata yang saya cobain itu cuman 300-an mili. Jadi katanya sih untuk bagusnya itu minum jus seledri ini adalah 16 ounce. 16 ounce itu sekitar 473 mili ya, sekitar 500 mili lah. Dan hari itu, hari keempat saya mulai minum dia di atas dari ini, di atas dari takaran rata-rata. Terus tahu nggak, hari itu saya mules parah banget, yang bener-bener diare. Jadi saya tuh bolak-balik ke kamar mandi tiap berapa jam sekali. Tapi terus di hari ini juga saya menyadari kok kayaknya kulit saya terasa lebih kinclong gitu. Kan saya minum ini pagi-pagi kan, dan saya tuh ngerasa jadi lebih cepet ngantuk gitu. Walaupun malamnya saya entah keluyuran ataupun saya malamnya melakukan olahraga berat, jadi saya tetap akan cepet ngantuk. Hari kelima saya masih bolak-balik ke kamar mandi gitu ya, pup melulu kan. Tapi terus saya tuh baru nyadarin satu hal, jadi nggak peduli saya tidur jam berapa, jam 8 pagi itu saya akan bangun. Jadi misalnya saya setelah sholat subuh saya tidur lagi ya, jam 8 pagi itu saya udah akan bangun gitu. Mungkin karena lapar ya, jadi saya udah kayak udah lapar, mau nggak mau kayak kudu harus wajib bangun banget gitu loh. Jadi makanya saya tetap akan bangun pada jam-jam segitu. Dan jadi badannya juga terasa lebih seger, yang mana hampir nggak pernah saya rasain. Dulu tuh saya selalu badan itu bangun tidur aja, kalau misalnya ibaratin baterai ya, bangun tidur aja tuh baterai saya nggak 100%. Nah sekarang nih kayak bangun tidur tuh saya saya bersemangat gitu. Jadi yang bener-bener kayaknya siap untuk memulai hari. Terus sama kulit tuh terasa lebih sehat aja gitu. Jadi kayaknya saya entah kenapa, karena gini, saya punya kulit yang amat sangat kering ya. Jadi saya tuh bener-bener harus pakai pelembab bolak-balik. Kerennya lagi ya, itu kulit saya walaupun nggak pakai pelembab sesering biasanya, tetap lebih moist daripada pada saat saya pakai pelembab sepanjang hari. Keren. Hari ke-6 saya juga baru sadar, paling telat saya itu bangun tidur jam 9. Di hari ini saya bangun jam 9 pagi karena malamnya saya nonton pertandingan tinju sampai jam 3. Saya tuh gitu, jam 9 tuh udah maksimal saya pasti bangun. Terus saya masih bolak-balik pup gitu kan. Tapi terus di kulit saya tuh mulai ada jerawat itu satu. Heran dong. Saya bukan tipe orang yang gampang berjerawat kecuali menjelang haid. Nah ini kok tiba-tiba saya berjerawat, jadi saya berpikir ini pasti gara-gara seledri. Dan katanya sih itu wajar karena itu badannya lagi ngeluarin detox, ngeluarin racun-racun dari dalam badan gitu. Hari ke-7, wow, saya masih mules, masih bolak-balik pup ya. Terus udah gitu jerawat juga mulai keluar beberapa gitu. Tapi terus hari ini kan saya akhirnya mulai olahraga lagi. Tahu nggak, energi saya tuh bener-bener meningkat banget. Saya sendiri sampai heran, stamina saya tuh bener-bener on banget. Saya sampai bingung sendiri gitu. Wow, cool banget. Hari ke-8 ya, itu jerawat tuh kering. Ini emang sengaja ya, waktu jerawatan nggak saya pakein obat ataupun nggak saya pakein plester, tahu kan, plester jerawat, maupun saya pencet-pencet. Jadi saya diemin aja gitu, dan besoknya tuh udah langsung kering semuanya. Jadi ya udahlah ya, it's okay. Terus saya ngerasain sih stamina meningkat ya terus-terusan.
gitu. Dan ini akhirnya saya kan memang sengaja mencoba sampai hari ke-14 ya. Hari terakhir itu yang hari ke-14 ini yang bikin saya bener-bener heran banget karena gini, kan saya bikin video, kalau saya bikin video itu dari pagi, otomatis pada malam hari saya udah nggak punya energi untuk olahraga. Andaikan saya maksa olahraga, itu dalam kelas saya bakalan udah exhausted, jadi udah nggak punya energi lagi untuk berolahraga gitu kan. Nah, dan biasanya abis itu saya bakalan bisa begadang karena saya kecapean. Jadi karena saya kecapean, saya maksa badan saya untuk olahraga, endingnya saya bakalan begadang sampai pagi. Nah, semalam tuh karena kemarin habis bikin video kan, pastinya badan saya udah capek banget. Terus saya lanjut olahraga. Ternyata dalam olahraga ini, pas di dalam kelas ini saya bener-bener yang full baterai, you know, luar biasa banget full baterai. Dan pulang habis itu langsung tidur. Wow. Kesimpulan ya, jus seledri ini kalau buat saya ini tuh buat saya efeknya berasa banget karena saya alhamdulillah asam lambung udah enakan ya. Ada sih beberapa hari asam lambung saya naik, itu gara-gara saya agak nggak tahu diri gitu ngabisin sambal burudi setengah botol, jadi ya itu wajar, bukan gara-gara si seledri gitu kan. Terus juga karena asam lambung saya udah mulai reda, saya juga nggak bermasalah lagi sama migrain. Terus tidur juga jadi lebih enak banget, kulit tuh jadi lebih sehat banget. Terus juga bintik-bintik juga udah hilang kan. Dan rasanya tuh kayak lebih stamina untuk olahraga tuh jauh lebih enak gitu ketimbang biasanya. Terus gimana nih, bisa nurunin berat badan nggak? Oke. Dari waktu saya mulai nyobain ini sampai terakhir itu kan saya kasih tahu. Jadi ini saya mulai barengan dengan saya ikutan kelas boxing, yang dimana karena capeknya saya harus makan karbo. Waktu saya makan karbo ini biasanya kalau saya makan karbo terus-terusan selama seminggu aja, berat badan saya pasti bakalan naik. Walaupun dibarengin sama olahraga, mungkin jadinya berat badan saya tuh jadi kayak impas gini, ibaratnya naik enggak, turun enggak. Tapi dari waktu awal saya mulai minum seledri sampai tadi pagi itu berat badan saya turun sekitar 1,5 kilo dalam waktu 2 minggu. Jadi menurut saya it's okay sih, lumayan membantu juga. Oh ya, dan satu lagi, saya tuh punya masalah dengan ketombe ya. Makan saya berkerudung. Kalau misalnya saya lagi berolahraga berat, wow, itu ketombe tuh bisa parah banget karena kan saya keringetan kan dan saya pakai kerudung gitu. Bayangin, saya minum ini 500 ml setiap hari, jadi dari kulit kepala pun udah sehat gitu. Yang jelas sih saya insya Allah akan lanjut lagi, mudah-mudahan saya akan tetap bisa istiqomah untuk melanjutkan ini. Buat kamu yang ingin mencobain jus seledri ya, kamu bisa carilah online atau di mana sih jus seledri impor ini, ya kan? Jadi setelah kamu minum jus seledri ini, kamu tidak boleh mengkonsumsi yang manis ya. Saya biasanya setelah minum jus ini 1 jam kemudian baru saya makan. Jadi ada baiknya kalau misalnya pagi-pagi kamu minum ini kan, saya lapar nih. Jadi makanya kalau misalnya saya lapar di pagi hari, otomatis mau nggak mau saya harus bangun untuk ngejus dulu, baru minum. Setelah minum saya harus nunggu 1 jam, saya baru boleh mulai makan. Gitu. Jadi kamu harus perhatikan itu. Setelah minum jus seledri jangan langsung makan, apalagi makan atau minum sesuatu yang manis. Oke? Selamat mencoba. Itu aja cerita hari ini tentang jus seledri. Mudah-mudahan membantu kamu. Saya habisin dulu karena saya udah lapar. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kamu, memberikan insight kira-kira apa sih yang terjadi pada tubuhmu setelah mengkonsumsi jus seledri di pagi hari dalam keadaan perut kosong selama 2 minggu. Like video ini kalau memang menurutmu bermanfaat untuk ditonton, share juga, mana tahu ada teman, saudara, mantan, gebetan, bos, siapapun yang perlu nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk update tips dan video setiap minggunya. Sampai jumpa dalam video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye dari rumah.